Ya. Oke, kita mulai. Ini serius. Oke ya. Jadi gini, Bapak Ibu, jika seandainya pertama Bapak Ibu punya katakanlah produknya, ini kan kemarin kita sudah seperti ini ya sejauh ini. Ya nanti mundur sedikit. Aduh, masih ada noise-nya nih. Ya, dimatiin Pak, dimatiin. Iya, saya mau nutupnya. Aduh. Jadi Ya, masih bentar, belakang bentar. nih. Ya. Karena salah. Mana nih orangnya? Mana giliran mute-nya? Oke deh, ini masih aja ada nih. Oh, ya, mute semua. Oke, sorry saya ganggu. Nah, awalnya nanti Bapak Ibu punya WSP-nya kosong ya, bukan seperti ini. Ini sudah diisi produk dari Bapak Ibu yang kemarin belajar di minggu lalu. Nah, sekarang katakanlah kita mau buat produk vendor. Tapi caranya sama juga jika seandainya produk itu produk Bapak Ibu sendiri. Ya, caranya sama. Cuman yang membedakan nanti masalah di kategori. Nah, katakanlah di sini kita mau nambahkan bagaimana cara menambahkan eh, tadi dari produk si vendor itu kita pakai komputer laptop ya, sewa komputer. Nah, caranya kita masuk ke sini, tadi sudah kita buka dulu gambar-gambarnya. Jadi gambarnya disiapkan dulu, kita masukkan gambarnya. Katakanlah saya ambil gambarnya nggak banyak ya, eh, dua aja gitu ya. Kemudian diklik download. Oke. Nah, kita klik download supaya nanti gambar itu masuk ke laptop kita. Nah, cuma di sini sifatnya kan gambar ini dalam bentuk zip. Nah, seperti ini. Coba dibuka di Windows Explorer-nya. Nah, Windows Explorer-nya itu nggak kelihatan ya. Oke, coba saya masuk ke Windows Explorer dulu. Seperti ini. Nah, ini hasil gambar yang kita dapat tadi kalau kita download. Nah, bentuknya masih WinRAR, ya, masih dalam di zip. Nah, ini nanti tinggal Bapak Ibu di ekstrak. Katakanlah kita ekstrak mau taruh di download, ya, atau di sini deh di dataku sewa komputer di sini aja biar gampang. Nah, dibuat satu folder, ya, gambar sewa komputer, dibuat aja satu folder, gambar sewa komputer, gitu ya. Nah, nah ini sudah kita buat, kita lihat tadi yang kita download yang mana, yang ini. Nah, ini tinggal klik kanan, ya, klik kanan, kemudian ekstrak file. Nah, ekstrak file. Nah, atau boleh juga gini, ini kita kopikan aja, kita kopikan, masukkan ke dalam folder yang udah kita buat tadi. Ini gambar sewa komputer. Nah, pastekan di sini, pas di sini. Oke, sudah masuk sini. Nah, kemudian dari sini, supaya gambar yang zip ini bisa terbuka, tinggal klik kanan, ya, extract here, ya, extract here. Nah, ini sudah ada gambar-gambarnya. Jadi yang pertama yang kita siapkan gambarnya dulu, kita siapkan dulu. Ya, bagaimana cara mempersiapkan gambar? Tadi sudah kita download dulu dari Google Drive, masukkan ke sini, kemudian diekstrak. Ya. Nah, cuma kemudian karena di sini kan gambarnya itu nama filenya kan WhatsApp image, ya. Nah, untuk ini kita ganti, ya, nama filenya kita ganti. Caranya klik kanan rename. Nah, diganti jadi apa? Diganti sesuai dengan keyword. Keywordnya adalah ini tadi karena produknya adalah sewa komputer, ya, sewa komputer laptop. Ya nyebut tadi seperti itu. Nah, nah, cuman di sini aturannya, ya, aturannya tidak boleh ada spasi, ya, jangan dibuat seperti ini. Jadi jangan dibuat sewa spasi komputer gitu ya, jangan. Nah, kalaupun seandainya Bapak Ibu ingin memisahkan antara sewa dan komputer,
jangan menggunakan spasi, berarti tanda minus, dikasih tanda minus saja atau strip seperti yang ada di layar ya. Dibuat seperti ini. Nah, ini kita buat. Nah, kemudian untuk yang kedua kita buat lagi sama sewa ya komputer PC, boleh bisa pakai PC IO, PC IO all in one itu biasanya ya, pakai 02 gitu ya. Nah, kita pakai dua dulu deh. Ini sudah kita gambar sudah siap ya. Ini gambar sudah kita siapkan. Nah, kemudian dari setelah gambar sudah kita siapkan, kita masuk ke si WSP. WSP-nya adalah seperti di sini. Nah, WSP-nya adalah mana tadi? Oh, ini saya tutup dulu deh, keramaian terlalu ramai. Pokoknya ramai. Nah, jadi gini Bapak Ibu, kalau kita melakukan posting, kita buka dua. Pertama, ini bagian desktop, bagian tampilan di depan. Jadi WSP itu terbagi dua Bapak Ibu ya. WSP itu terbagi dua. Yang pertama bagian tampilannya ya, bagian depan, bagian di tampilan, dan yang kedua di bagian dapur. Dapurnya itu bagian admin. Kamu kalau bahasa kami itu bagian adminnya. Jadi bagian admin, bagian dapur itu bagian depan itu buat menampilkan produk. Nah, kemudian untuk bagian dapur itu mengolah produk. Artinya mengolah itu kita bagaimana cara melakukan posting, bagaimana cara melakukan update, terus bagaimana cara eh, melakukan apa namanya itu eh, hapus gitu. Nah, ini kita ambil dua. Jadi ini dua ini selalu dibuka aja Bapak Ibu ya kalau kita bekerja. Ini dibuka, yang share business my ID-nya dibuka. Nah, yang ini, nah bagaimana cara masuk ke bagian dapur? Nah, bagian dapur ini kan tidak boleh orang tahu, hanya kita yang tahu. Nah, oleh karena itu bagian dapurnya dikasih login ya sama password. Nah, caranya adalah tinggal Bapak Ibu ketik aja panel MS ya. Panel MS seperti ini. Panelnya huruf kecil semua, MS-nya huruf besar semua. Oke, enter. Nah, sini nanti diminta login passwordnya apa. Nah, loginnya admin, passwordnya nanti biasanya dikasih oleh CS kita. Nanti uh, login passwordnya dikasih oleh dari CS kita. Contoh biasanya yang pernah saya baca itu, Ibu ini sudah WSP-nya sudah jadi, loginnya di admin, passwordnya ini. Dia nanti nyebut seperti itu. Nah itu Bapak Ibu jangan lupa, jangan disimpan, jangan hilang. Karena itu pintu masuk Bapak Ibu untuk masuk ke bagian admin panelnya, ke bagian dapur. Oke, nah sekarang tadi kita punya rencana bagaimana cara mengisi produk vendor. Nah, produk vendor yang akan kita isi itu apa? Bagian mana? Ya, produk vendor yang akan kita isi adalah yang sewa komputer tadi kan. Coba kita lihat sewa komputernya. Kita baca di sini. Nah, dia punya produk itu sewa komputer, laptop, ya, sewa komputer PC desktop, sewa komputer PC IO, sewa sewa scanner, dia nyebut seperti itu. Berarti ada banyak produk dia buat. Nah, untuk itu, untuk mempilah-pilah ini, kita bisa tambahkan, ya, karena di sini belum ada yang namanya sewa komputer, sewa laptop, belum ada. Nah, ini namanya kategori. Nah, di kategori ini kita tambahkan dulu, ya. Jadi dipisahkan antara produk yang satu dengan produk yang lain, kita pisahkan menggunakan kategori. Ya, bagaimana cara membuat kategori? Nah, kita masuk tadi ke panel admin. Jadi ini selalu dibuka dua aja ya, biar gampang. Nah, cara membukanya adalah membuat kategorinya adalah pilih di menu master data ya. Master data ini ada menu kategori. Nah, kemudian plus atau tambahkan input kategori. Nah, kita isi kategorinya tadi apa? Sewa komputer, laptop, gitu ya. Nah, baru tinggal di submit. Ini nggak perlu, boleh diisi, boleh tidak ya. Boleh diisi, boleh tidak. Kalau saya tidak isi dulu, karena saya mau kosongin dulu.
Nah, kemudian coba kita cek sudah muncul belum kategorinya. Nah, ternyata di sini sudah muncul, ya. Nah, kategorinya sudah muncul, cuman produknya belum ada, masih kosong seperti ini, kosong melompong. Nah, tugas kita sekarang bagaimana cara mengisi kategori ini, ya, kategori produknya. Ya, caranya kita kembali lagi ke admin panelnya, ya. Admin panel tadi kategorinya sudah, nah tinggal kita isi produk. Nah, produknya itu ada di sini di menu master data dan produk. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menambahkan produknya? Tinggal Bapak Ibu, di sini ada tombol plus produk, ya. Tinggal diklik aja, klik. Di sini nanti kita diminta untuk melakukan postingan atau input semua data-data yang dibutuhkan. Yaitu pertama, barang yang akan kita posting itu termasuk dalam kategori apa? Kan dia nyebut di sini nih, untuk mengisi kategori. Nah, di sini banyak nih kategori yang sudah kita buat. Nah, tapi tadi rencananya kita isi dengan sewa komputer laptop. Maka pilihlah kategori sewa komputer laptop. Kemudian nama produk. Nah, nama produk kalau bisa jangan terlalu singkat. Jangan contoh kita buat sewa laptop. Jangan gitu juga, gitu ya. Jadi kita buat agak panjang. Karena apa? Kalau untuk dua kata, untuk mengoptimasi di Google itu sangat-sangat berat, ya. Beratnya bagaimana? Karena kompetitor kita banyak sekali di situ. Nah, mendingan kita panjangin sewa komputer, laptop, ya. Boleh terdekat, ya. Boleh pakai kata terdekat. Terdekat di Jakarta, contoh, gitu ya. Nah, coba kita lihat dulu sebelum saya kasih Jakartanya, coba saya lihat dulu ya. Kita lihat di produk vendor, dia punya target marketingnya daerah mana nih? Nih target marketing seperti ini ya. Target marketnya untuk kota area Jakarta, Bandung, Bali. Oh ya, berarti Jakarta masih dapat. Nah, artinya yang kita posting itu nanti harus di wilayah-wilayah sini nih. Jakarta, Bandung, Bali gitu ya. Jangan dibuat di Semarang karena di vendor menyatakan bahwa target marketnya hanya 3 kota ini. Kecuali nanti ada produk lain, vendor lain menyatakan target marketingnya se-Indonesia atau dia menentukan kota-kota tertentu. Nah, kita ikutin aja. Nah, kebetulan di sini Jakarta masih masuk. Jadi kita bisa buat sewa komputer laptop terdekat di Jakarta, ya. Oke, satu baris saja boleh. Nah, setelah itu judulnya sudah selesai, kita pilih gambar. Gambarnya yang akan kita masukkan dengan cara pilih file. Ya, pilih file, tombol ini ya, tombol bagian sini, diklik aja. Nah, baru kita arahkan kemana? Kita arahkan ke gambar yang kita download tadi. Gambar yang kita download tadi itu adanya di gambar sewa komputer. Nah, ini. Oke, nah saya anggaplah saya pilih salah satu ya. Katakan ini sewa laptop, sewa komputer laptop. Pilih salah satu. Baru masuk. Ya. Nah, kemudian harga, kita cek lagi dia punya harga enggak di sini. Nah, kebetulan di sini tidak ada harga. Ya. Oke, nggak apa-apa. Artinya dia menginginkan bahwa untuk harga dia minta supaya di WA aja. Ya. Nanti nego-nego di WA mungkin maunya. Nah, untuk itu harganya kita kasih 0. Ya. Kemudian harga sebelum diskon juga kita kasih 0. Nah, harga dan harga sebelum diskon itu artinya apa? Harga sebelum diskon, mungkin Bapak Ibu pernah lihat di marketplace, di Tokopedia, Shopee, dan lain-lain, kan suka ada harga 17.000 dicoret, dibuat 15.000, ya. Nah, harga dicoret itu bagian sini. Contoh nanti kita coba ya, kita coba nanti kita ini kan baru contoh 17.000, ya. Kemudian itu yang dicoret, terus dibuat harganya 15.000, ya. Artinya ada diskon nih 2.000 kan itu bahasanya. Nanti kita coba, kita lihat hasilnya ya. Nah, kemudian deskripsi. Nah, deskripsi boleh kita lihat di vendor, dia buat deskripsinya apa? Atau penjelasan produk ternyata sangat minim nih.
sewa komputer termurah, terlengkap, dan berkualitas di sini tempatnya pelayanan sang masyarakat. Nah, cuman segini, ya. Dia punya deskripsi cuma segini. Ini sangat singkat. Nah, kita pengennya, karena gini, kalau kita deskripsinya singkat, si untuk mengoptimasinya itu agak berat, ya. Agak berat. Nah, lebih bagus karena kita menginginkan deskripsi ini panjang, kita minta kepada ChatGPT, ya. Kita minta ChatGPT membuat deskripsinya yang lebih panjang lagi gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Pertama, yang ini dikopikan dulu judulnya. Kopikan dulu judulnya, copy, ya. Kemudian kita minta ChatGPT buatkan saya artikel tentang, ya, tanda petik aja. Jadi judul itu nanti kita isi dalam tanda petik seperti ini, ya. Sewa komputer laptop terdekat di Jakarta. Bentar. Nah, masuk. Oke. Nah, tapi gini Bapak Ibu, untuk hasil ChatGPT, walaupun kita udah dibuat seperti ini, tapi minta tolong selalu dibaca dulu, ya, dibaca. Takutnya hasil ChatGPT ini ada yang tidak sesuai dengan permintaan kita, ya. Contoh kita ambil apa coba? Ada nggak? Pemeliharaan, keuntungan fleksibel, tidak perlu perawatan, pilihan beragam. Nah, rekomendasi tempat sewa komputer. Nah, ini jangan. Ini kan punya orang. Ini nama komputer apa? Nama sewa laptop orang kan. Nah, ini kita buang, jangan pakai ini. Ini punya orang ini. Nah, nah, caranya bagaimana? Ya, awalnya tetap aja kita kopikan dulu semuanya. Ya, kita kopikan. Ini semua kita blok, baru kita copy. Masukkan ke Notepad. Ya, saya sengaja pakai Notepad di sini ya. Notepad online agar Bapak Ibu bisa melihat daripada saya pindah-pindah share agak lama kan. Nah, saya pindahkan dulu ke Notepad ini, terus yang tadi yang tidak sesuai saya buang-buang dulu nih. Jadi saya periksa dulu dari atas, ada nggak yang tidak sesuai, ya. Nah, kalau kita lihat di sini masih sesuai, yang tadi itu aja tuh yang nggak sesuai. Ternyata dia menawarkan tempat sewa komputer yang lain, padahal kan itu kompetitor kita gitu ya. Nah, itu jangan diangkat, dan diangkat biarkan aja. Tadi mana ya? Nah, ini buang aja, ya. Nanti Bapak Ibu periksa lagi hasil ChatGPT-nya. Nah, ini juga ada nih. Random. Ini buang. Oke. Ini Rentakom ini justru kompetitor. Jangan dinaikkan kompetitor itu ya. Oke. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita kita kopikan lagi, kita blok ya. Kita kopikan lagi, baru dimasukkan ke deskripsi bagian sini. Oke, baru ini kita paste. Nah, sudah ya. Nah, di sini di deskripsi itu ada terdiri dari judul, subjudul, dan paragraf. Nah, di sini ada aturan untuk judul deskripsi seperti ini itu kita menggunakan hurufnya tebal ya, di bold. Kemudian untuk headingnya kita pakai heading 2. Nah, ini dia ikut paragrafnya berarti ini harus kita turunkan. Nah, ini headingnya harus heading 2. Oke. Nah, itu judul. Nah, sementara di bawah sini ada lagi namanya subjudul, bagian dari judul ini. Nah, subjudul, nah ini kayaknya diturunkan dulu. Ini sama, kita bold, tapi di sini jangan pakai heading 2 karena heading 2-nya udah dipakai oleh judul. Maka kita pakai turunannya. Turunannya adalah heading 3, ya. Nah, ini juga berarti ini ikut turunin aja ke bawah. Nah, yang bagian paragraf itu kita pakai yang normal. Yang normal.
Oke, ini paragrafnya kita pakai normal. Turun lagi ke bawah, ini turunin. Terus ini kita turunin. Keuntungan sewa laptop komputer. Nah, ini kita pakai ini tiga, tetap di bold. Ini juga kita pakai ini tiga aja di bold. Nah, udah, sampai di sini udah cukup ya. Nah, kemudian setelah ini udah selesai, kita tambahkan, ini kan judul pertama nih. Ini judul baru ada paragraf pertama. Oke. Di bawah paragraf pertama ini kita enter, kita ketikkan SEO WA. Nah, apa itu SEO WA? Nanti kita bahas ya setelah postingan ini. Nah, kemudian kita turun lagi ke bawah di sini. Kita tetap ini paling akhir ya, ke bawahnya itu paling terakhir. Kita ketik juga SEO WA, kemudian SEO Jenai, kemudian SEO baca. Nah, nanti yang tiga ini juga saya jelaskan ya habis posting. Karena apa? Kalau saya jelaskan sekarang, saya tidak bisa melihat menampilkan pembuktiannya. Tunggu setelah saya posting baru bisa kelihatan. Itu bagian deskripsi ya, aturannya seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke tag keyword. Tag keyword itu gini, keyword-keyword yang akan kita naikkan. Contoh, tadi kan ada sewa komputer laptop. Ya, itu keyword pertama. Ada lagi dia pakai sewa komputer PC desktop. Kemudian ada lagi sewa komputer PC IO. Ya. Nah, itu kita masukkan aja di sini. Cuman aturannya dipisah dengan koma antara antara keyword pertama dengan keyword kedua itu dipisahkan dengan koma. Ya. Contoh, kita pakai tadi sewa komputer laptop, ya, koma. Sewa komputer PC desktop, koma. Sewa komputer apa lagi? PC IO. Nah, buat koma. Ini bagian daripada tag keyword ya. Ya. Oke. Nah, ini bisa kita gunakan di sini. Nah, bisa juga menggunakan eh, SEO deny. Ya. Bedanya apa? Ya, nanti kita lihat ya. Karena SEO deny ini sudah mewakili semua keyword-keyword yang ada di dalam WSP kita. Jadi WSP itu pada saat kita klik aktif, SEO deny itu akan menggantikan nama keywordnya. Nanti bisa kita lihat sebentar ya, habis posting. Nah, kemudian ada lagi meta keyword. Nah, meta keyword ini sama juga ya, kita pakai seperti itu. Meta keywordnya. Nah, ini boleh kita pakai yang tadi, silakan boleh. Meta keyword juga boleh kita pakai sama seperti ini. Atau boleh juga kita pakai SEO deny. Kemudian di sini ada meta deskripsi. Nah, meta deskripsi ini kira-kira apa sih isinya? Ya, meta deskripsi itu isinya biasanya penawaran. Arti penawaran itu seperti apa? Contoh, mungkin di dalam sewa komputer itu bisa gini, eh, untuk pembelian atau sorry bukan pembelian, untuk sewa 20 unit eh, ada diskon, gitu ya, ada diskon 5%. Ini contoh gitu ya, untuk semua jenis produk kami. Nah, seperti itu mungkin sewa laptop atau sewa PC desktop untuk penyewaan 20 unit itu dapat diskon 5%. Nah, mungkin Bapak Ibu pengen tahu seperti apa sih sebenarnya ini ada di Google itu seperti apa. Nah, kita ambil contoh gini, seandainya orang orang di sana di luar sana mencari di Google, ya mencari Google, dia mau mensewa komputer atau laptop. Terus dia ketik di Google, sewa komputer laptop terdekat di Jakarta. Nah, dia mau sewa di daerah Jakarta. Dia enter. Nah, akan muncul eh, tujuan kita supaya muncul di
daftar Google ini. Nah, kemudian di bagian tulisan-tulisan seperti ini kan sewa laptop Jakarta Mall terbaik nomor satu. Terus ada ini, ada dua di bawah sini. Nah, bagian sinilah yang disebut dengan yang akan tampil kalau kita mengisi bagian meta deskripsi. Bagian sini, kalau kita isi meta deskripsi, itu tujuannya untuk mengisi bagian yang dua baris ini. Ya. Nah, agar jadi hampir semua rata-rata kan ini kemungkinan masuk ke dalam listnya YouTube di Google ya. Nah, sekarang tekniknya bagaimana supaya orang mengklik. Ini kan tinggal nunggu nih, tinggal nunggu orang yang mencari mana yang diklik itu yang dia dapat gitu ya. Nah, tinggal kita nunggu dia mengklik. Nah, umumnya orang melakukan klik itu karena apa? Karena dia tertarik ya, karena dia tertarik ada apa penawaran yang baik atau penawaran menurut dia, oh ini yang benar nih apa, atau penawaran ini yang saya mau gitu kan. Nah, penawaran itu apa? Nah, di sini kebetulan tidak ada penawaran yang menurut saya belum eh, belum belum tertarik saya untuk klik. Jadi artinya gini, tidak melulu bahwa ranking satu itu yang diklik orang, belum tentu juga. Karena apa? Di Indonesia ini masih ada kebiasaan orang masih selalu scroll dulu ke bawah. Dia lihat-lihat dulu, dia lihat dulu ini ada. Tapi dari kalimat deskripsi ini belum ada yang menarik, belum ada yang menarik. Nah, jika seandainya Bapak Ibu ya membuat deskripsinya seperti ini untuk sewa 20 unit ada diskon. Nah, ini mungkin bagi dia menarik ya. Contoh sini, oh ini ada diskon nih, langsung dia klik. Padahal kalau kita lihat urutan ini kan urutannya jauh banget, ya. Tapi yang menarik bagi calon penyewa itu dia baca-baca bagian sini buat menarik yang bagian mana nih? Oh ini pusat sewa, menteri lengkap dan lain sebagainya. Belum ada. Nah, disitulah peranan si meta deskripsinya untuk menarik orang, gitu ya. Jadi itu diharapkan dibuat semenarik mungkin agar orang tertarik. Nah, begitu orang tertarik, dia langsung klik. Gitu. Oke, itu yang harus kita lakukan di meta deskripsi. Nah, atau boleh juga nanti, seandainya Bapak Ibu punya produk yang lain, katakanlah untuk jasa bangun rumah gitu ya. Nah, lead magnetnya apa? Yang buat penawaran mereka untuk tertarik itu apa? Bisa jadi kita pakai survei gratis, ya kan? Nah, mungkin dia lebih senang yang itu. Oh, ini ada yang survei gratis nih. Begitu itu dia langsung klik. Atau bisa jadi ada penawaran-penawaran lain yang buat orang menarik. Nah, itu isinya. Ya. Oke, kemudian untuk konten Google kita pakai SEO Denai. Ya. Nah, kemudian untuk nomor urut, ini tetap diisi aja satu, walaupun postingannya eh, lebih dari satu, boleh sebenarnya boleh. Kita mau urut, saya maunya ini yang di atas, nanti nomor dua, postingan kedua saya kasih nomor dua. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu nomor urutnya nomor satu semua dari katakanlah ada 10 postingan, nomor urutnya satu semua. Nah, itu nanti jatuhnya apa? Jatuhnya dia akan di random tampilannya. Jadi ganti-ganti yang di atas mana, besok yang di atas yang mana lagi gitu ya. Oke, kemudian ada lagi gini, cek jika ditampilkan di home. Ya, cek jika ditampilkan home itu seperti apa. Nah, pada saat kita tadi kebetulan masih kosong baru dikasih nama artikel semua nih. Nah ini ya seperti ini. Nah ini atau pom minyak goreng. Nah, pom minyak goreng ini kan ada tampilnya di bagian kategori. Kalau kita klik kategori muncul di sini. Tapi kalau kita bagian klik home atau beranda, ternyata dia muncul juga di sini. Nah, tujuan daripada yang tadi ada checklist seperti ini, cek jika tampilkan di home artinya, yang pasti di kategori dia pasti muncul.
Tapi ada juga kalau seandainya kita mau munculkan di beranda, maka itu di checklist saja bagian sini. Kalau tidak mau, tidak perlu ditampilkan, berarti ini dikosongin aja. Kalau ini dikosongin, nanti di home-nya tidak muncul. Nanti kita lihat setelah posting. Oke? Nah, kemudian nama judul. Nama judulnya tinggal boleh kita kopikan aja yang di atas tadi, judul ini. Kita kopikan, masukkan ke dalam nama judul. Oke. Kemudian nomor WA. Nomor WA kita isi, tapi dengan syarat 08 ya, 0 di depan ini jangan pakai 0, tapi 62 ya. Di depan sini untuk nomor WA kita kasih 62. Dan juga bukan plus 62, tapi hanya 62081213 gitu ya. Oke, itu nomor WA. Kemudian untuk teks WhatsApp. Teks WhatsApp itu begini. Pada saat orang klik WA kita, maka akan masuk pesan ke dalam WA kita dengan kalimat yang ada akan kita tulis di sini. Contoh, halo saya tertarik dengan gitu ya. Saya tertarik dengan apa ini ya? Tertarik dengan sewa komputer, laptop ya, seperti ini. Mohon info selanjutnya. Nah, nanti pada saat orang klik di Google, terus ketemu WA kita, pada WA tombol WA-nya diklik, ini akan masuk kepada kita. Oke, kemudian ini ada link order Bukalapak, link order Tokopedia, ada link order Shopee. Nah, ini diisi ya sama, tiga-tiganya sama. Jika Bapak Ibu punya produk di marketplace yang ada di sini, ya. Jika Bapak Ibu punya produk yang sudah diposting di Bukalapak, Tokopedia atau Shopee, nah linknya bisa dimasukkan di sini. Nanti tinggal dikopas saja linknya ke sini. Oke. Nah, kemudian ada keyword awalan. Keyword awalan itu buat apa? Itu untuk sebagai distributor atau jual. Kebetulan produk kita ini sewa komputer. Jadi tidak distributor, bukan jual. Nah, kemudian ada lagi keyword akhir. Asli, bisa COD atau gratis ongkir. Nah, ini juga tidak perlu kita buat. Jadi ini kosongin aja. Itu untuk jasa sewa komputer. Tapi untuk Bapak Ibu yang punya produk lain atau nanti mungkin produk vendor, kalau dia sebagai distributor, klik distributornya. Ya. Nah, kalau ingin menyatakan menekankan keasliannya, klik aja asli atau bisa COD. Nah, ini tergantung produknya ya. Nah, oke, kemudian selanjutnya tinggal kita pilih provinsi, kita usaha atau produk kita ada di mana. Itu ada di provinsi, katakanlah tempat saya aja lah, contoh Jawa Barat, ya, atau DKI deh, karena ini adanya di DKI. Kemudian pilih kota, Jakartanya Jakarta mana? Jakarta Barat. Itu produk itu ada di situ. Apa? Si tokonya atau kantornya ada di sana. Nah, ini bisa kita checklist karena ini Jakarta Barat, dia akan masuk dengan kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta Barat. Kalau seandainya Bapak Ibu klik di sini boleh satu aja, tapi kalau ingin semua tinggal klik pilih semua. Oke, baru tinggal di submit. Nah, sudah masuk. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Nah, di sini sudah masuk. Jadi di sini ada dua. Pertama di beranda ada sewa komputer, ya. Di kategori sewa komputer laptop juga ada. Nah, kenapa di dua tempat ini ada? Yang pasti ada hanya di sewa komputer laptop. Nah, untuk beranda, kenapa dia muncul di sini? Karena kita tadi klik tombol atau checklist untuk jika tampil di home. Ya. Karena kita checklist gini tadi, makanya tampil di berandanya, di sininya. Tapi jika seandainya ini kita tidak tampilkan, kita checklistnya kita buang, terus kita simpan, otomatis di beranda ini pun tidak akan muncul. Dia hanya muncul di kategori sini. Oke, itu yang mau saya jelaskan. Nah, tapi kalau maunya, oke, saya mau tampilin aja di beranda atau di home. Nah, ini tinggal dibalikin lagi checklistnya. Oke, oke. Kemudian submit. Nah, itu sudah selesai. Nah, kemudian ada lagi yang mau saya jelaskan sedikit. Pertama dari atas ya, kita sambil dari atas.
Nah, ini masalah harga. Kalau ini sudah permanen, kan? Harga dan harga sebelum diskon. Nah, coba kita lihat hasilnya. Nah, di sini ada harga sebelum diskon itu 17.000. Nah, itu disebut dengan harga coret seperti ini. Ya. Jadi kesannya bahwa harganya 17 setelah diskon jadi 15.000 gitu ya. Nah, itu bisa kita atur di sini. Harganya kita tarik 15.000, harga sebelum diskonnya 17. Gitu ya caranya. Tapi bagi seandainya gitu, seandainya nih kan Pak, itu jasa itu kan belum tentu harganya sama, bisa aja. Nah, itu kan tergantung dari jumlah unit yang dia pesan. Nah, kalau seandainya Bapak Ibu seperti itu, jadi niatnya apa? Niatnya supaya WA kita aja yang diklik. Kalau dia mau bertanya-tanya, tidak perlu diisi harga. Boleh aja, boleh kita buat seperti itu, tinggal kasih nol. Ya. Ini dua-duanya kita kasih nol. Oke, baru kita simpan. Nah, otomatis di sini nanti tidak memunculkan harga di kosongnya itu. Nah, kemudian selanjutnya yang mau saya jelaskan lagi ke bawah adalah pada saat tadi di deskripsi kita membuat ada tulisan SEO WA seperti ini ya. Nah, itu fungsinya buat apa? Nah, kita lihat di hasilnya. Hasilnya adalah coba klik sewa komputer di sini. Nah, ini komputernya seperti ini. Nah, di sini kan tadi kita buat apa? Habis judul paragraf satu ada tulisan WA, SEO WA. Nah, di sini sama, habis judul paragraf satu ada tulisan SEO WA. Nah, artinya SEO WA itu akan memunculkan tombol untuk klik nomor WA kita. Ya, begitu diklik nanti masuk ke nomor WA kita. Nah, apa yang masuk di nomor WA kita? Yang masuk adalah tulisan yang ada di sini. Mana tadi? Nah, ini di teks WA. Halo, saya tertarik sewa komputer laptop, mohon informasi selanjutnya. Coba kita lihat. Nah, ini kan isi WA-nya seperti ini. Halo, saya tertarik sewa komputer laptop, mohon info selanjutnya. Nah, itu fungsi-fungsi yang ada di postingan. Nah, kemudian ada lagi tadi, kita lihat, kita buat tadi, namanya SEO, mana tadi? Ada yang terakhir itu ada CWA, CWDNA, CWACA. Oke, kita lihat CWA itu, coba kita baca sini, kan ini CWA-nya nih. CWA adalah untuk memunculkan tombol nomor WA. Ya. Kemudian COD9 yang seperti ini difungsikan untuk memunculkan kembali keywordnya. Ya. Keywordnya itu adalah judulnya. Ya, fungsinya buat apa itu? Sebenarnya itu bagian daripada optimasi kita ke Google. Itu bagian daripada itu. Jadi Bapak nggak usah dipikirin. Pokoknya tetap aja ditulis COD9 di situ. Ya. Kemudian ada lagi SEO baca. SEO baca seperti ini. Nah, SEO baca itu fungsinya buat apa? Dibuat untuk memunculkan kotak seperti ini yang isinya apa? Baca juga. Nah, kita disuruh baca ke produk yang lain selain daripada sewa komputer, yaitu sewa kemitraan Komigor. Nah, itu gunanya SEO baca. Oke, habis ya. Nah, oke, selanjutnya sudah tidak ada lagi, kita simpan. Nah, itu cara melakukan postingan di WSP. Oke, jadi nanti Bapak Ibu diharapkan tolong diposting, ya, tolong diposting produk-produk Ibu di WSP-nya masing-masing yang masih kosong. Boleh menggunakan produk sendiri, boleh menggunakan produk vendor, ya. Oke, setelah itu apa yang harus kita lakukan setelah ini? Setelah ini yang kita lakukan adalah mendaftarkan ke Google, ya. Produk kita ini kita daftarkan ke dalam Google. Karena apa? Pada saat melakukan pencarian seperti ini, ya, melakukan pencarian seperti ini, nah, dia akan menelusuri produk apa aja yang sudah terdaftar di dalam Google. Nah, jika seandainya kita belum pernah mendaftar ke dalam Google, artinya jangan berharap kita ketemu pada saat orang searching, karena tidak terdaftar di sana, gitu ya. Ibaratnya gini deh,
kalau kita anak-anak kita sekolah, berarti kan kita harus daftar ke sekolah itu. Nah, nanti pada saat orang mencari anak kita di sekolah, kalau kita seandainya tidak daftar, pas dicari pasti nggak ketemu. Nah, supaya ketemu, ya kita daftarkan di sana. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita ambil seperti ini. Bahwa rencananya seperti ini. Kita akan mendaftarkan postingan ini yang baru kita posting, sewa komputer laptop terdekat di Jakarta. Ini kita daftarkan ke dalam Google. Caranya, silakan buka Google-nya, kemudian searching di sini Google, ya, ketikan Google Search Engine, Search Console, ya, ini Google Search Console seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita daftarkan ke dalam Google. Mana nih, mana nih? Nah, ini ada Google Search Console. Oh, saya belum pakai. Oh, udah. Oke, setelah itu, setelah masuk ke Google Search Console, klik bagian tombol bagian sini telusuri properti. Ya, kalau seandainya kita belum punya, ya, coba kita udah terdaftar belum di sini? Share bisnis, ya, kita coba cari. Oh, belum terdaftar. Nanti WSP Bapak Ibu juga nanti pasti belum terdaftar ya, karena belum pernah mendaftarkan. Nah, caranya bagaimana? Bapak Bapak Ibu masuk ke kolom ini, klik aja di sini nanti muncul layar di ini, tambahkan properti, tombol paling bawah sini, plus tambahkan properti. Oke. Nah, kemudian pilih jenis properti, jangan isi yang kita isi jangan di bagian sini. Yang kita isi itu bagian yang awalan URL, ya. Apa yang kita isi di sini, ya? Yang kita isi itu bukan judul produknya, tapi yang kita isi nama website kita, nama domain kita yang kita isi bagian sini. Coba kita lihat tadi nama domain kita adalah share bisnis. Cuman ini yang HTTPS-nya diikut ya. HTTPS-nya ikut di bawah atau ya ambil copy, copy, baru masukkan ke sini bagian sini. Baru ini di paste, baru enter. Nah, dia si Google akan memverifikasi propertinya, ya, memverifikasi kepemilikannya. Oke, coba kita cek dari sini. Pilih di sini bagian sini ada namanya tag HTML, kan? Tag HTML. Nah, ini diklik di sini. Nah, ini kita diminta si Google supaya kode ini kita masukkan ke dalam WSP, ya, kode-kode ini. Nah, caranya tinggal kita salin aja kodenya, salin, ya, baru kita masukkan ke WSP. WSP bagian mana? Bukan bagian depan, tapi bagian panel. Ya, kita masukkan bagian admin panelnya, masuk ke pengaturan. Nah, dari pengaturan masuk ke meta SEO utama. Ya, masuk ke meta SEO utama. Nah, kemudian nanti disisipkan di meta pendukung ini. Nah, sisipkan aja di sini di paste, ya, di paste di sini. Oke, jadi kode yang tadi kita masukkan ke sini, baru kita submit. Oke, setelah kita simpan di meta SEO utama, kita masuk lagi ke Google Search Engine-nya. Nah, di sini baru kita verifikasi. Nah, kebetulan Bapak Ibu hati-hati. Kalau kita lihat di sini kan ada dua nih tombol verifikasi. Nah, Ibu yang atau Bapak Ibu atau teman-teman pilih yang tag HTML-nya aja yang bagian bawah, ya. Tombol verifikasi yang bagian bawah sini. Klik. Nah, ternyata di sini kepemilikan telah diverifikasi. Sampai ini checklist. Kalau ini gagal, biasanya ini warna merah. Latar belakangnya ini warna merah. Tapi di sini warna hijau dan sudah checklist, sudah berarti kepemilikannya sudah diverifikasi dan berhasil. Nah, baru buka properti. Sampai nanti nama web kita ada di sini. Nah, ini share business sudah ada di sini kan. Nah, kemudian, dan ini hanya kita lakukan sekali. Ya, ini hanya kita lakukan sekali untuk nama domain kita. Ya. Kemudian selanjutnya baru kita melakukan pendaftaran atas produk. Produk yang mana mau kita daftar? Kita masuk ke bagian desktop, bagian depannya. Tadi rencananya yang mau kita daftar ini kan, bagian sini.
Nah, ini tinggal di bagian judul sini, lihat mouse saya, bagian judul sini, ini klik kanan. Ya, saya ulang, bagian judul sini klik kanan. Kemudian copy link address. Oke, baru masukkan lagi ke dalam Google Search Console. Nah, kita minta, nah ini baru kita paste. Paste. Kemudian enter. Kita enter, kita tunggu sampai ini muncul inspeksi URL-nya. Baru langkah berikutnya, kita klik tombol uji URL aktif. Ya, bagian sini. Klik tombol uji, sampai nanti dia menyatakan itu checklist atau sudah aktivasi gitu ya. Kita tunggu aja, ini nunggu, ini kan ada ada pesannya nih, mungkin perlu waktu 1 atau 2 menit. Jadi kita tunggu aja sampai dia checklist. Nah, ini sudah checklist, artinya URL tersedia untuk Google. Ya, sudah tersedia, udah masuk ke Google. Setelah sudah masuk, kita minta diindeks. Ya, klik tombol ini, minta pengindeksan. Klik sampai nanti ada tombol checklist. Nah, pengindeksan diminta tutup. Nah, ini ada checklist di sini. Nah, artinya langkah untuk pendaftaran ke Google itu sudah selesai. Ya, langkah untuk pendaftaran ke Google sudah selesai berdasarkan satu produk. Ya, satu produk. Produk yang mana? Produk yang ini tadi, produk sewa komputer laptop. Yang bagian sini. Yang ini sudah kita daftarkan ke Google. Mungkin yang ini kita belum daftarkan, nanti kita daftar satu-satu, ya. Mendaftarnya satu-satu. Jadi kalau bisa habis posting daftar, gitu ya. Supaya apa? Supaya diikut sertakan di dalam Google. Pada saat orang mencari di Google, kita ketemu, ya. Kita itu produk kita ini ketemu. Kalau tidak didaftarkan, maka sampai kapanpun produk kita ini tidak akan ketemu sama si pencari Google-nya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya. Melakukan posting dan inspeksi. Itu tadi namanya inspeksi. Ya. Atau konsul. Orang biasanya bilang konsul atau inspeksi sama aja. Sampai checklist 2 ini muncul. Oke, nanti Bapak Ibu kalau kurang yakin bisa dinonton lagi rekamannya. Nah, itu yang harus kita lakukan pada saat ini, yaitu melakukan posting dan inspeksi. Oke, kemudian apalagi yang perlu kita tambahkan dari WSP-nya? Nah, WSP-nya kita perlu ya, bagi seandainya ada orang atau si calon pembelinya mau buka website kita, terus dia mau tahu identitas kita. Dia pengen tahu emailnya apa, nomor teleponnya apa, nomor WA-nya apa, terus alamatnya di mana, nama usahanya apa, itu kan perlu. Nah, mungkin Bapak Ibu eh, bagi WSP yang baru itu belum ada, yaitu bagian sini, bagian hubungi kami. Ini harus kita buat. Mungkin Bapak Ibu yang masih punya WSP-nya baru ini tidak akan ada, tidak ada. Nah, caranya bagaimana cara membuat ini? Ya, cara membuat ini adalah dengan cara, nah, sementara ini, sorry, saya tutup dulu. Ini saya hapus dulu, biar real ya. Jadi ini belum ada, ya, belum ada hubungi kami. Nah, caranya bagaimana? Tinggal kita masuk ke dalam bagian dapur lagi, admin panelnya. Kemudian di dalam menu pengaturan, pilih online support atau contact person. Nah, pilih bagian contact person. Kemudian tambah online supportnya atau contact person. Klik tombol ini yang merah. Nah, di sini ada dua posisi atau dua pilihan yang diminta kepada kita. Ya. Hubungi kami itu mau taruh di sebelah kanan sini atau ditaruh sebelah kiri. Ya, mau ditaruh sebelah kiri sini atau sebelah kanan. Nah, itu pilihan kita, tergantung kita enaknya di mana. Nah, kita coba, saya mau pilih sebelah kanan. Nanti artinya hubungi kami itu ada di sini ya, di sebelah kanan. Oke, berarti kita pilih sebelah kanan. Nomor urut biarkan aja kosong. Kemudian di sini nama usaha atau instansi perusahaan. Kalau seandainya Bapak Ibu katakanlah punya PT atau punya apa,
boleh ditambah di sini. Tapi kalau seandainya saya nggak punya PC, nggak punya segala macam, ya nggak apa-apa. Buat aja, buat aja dengan boleh menggunakan ini nama domainnya. Ya. Saya pakai aja di sini, cuman saya tulisnya jangan digabung. Jadi saya pakai share, ya, share bisnis. Bisa. Itu kan hanya nama toko aja atau namanya doang gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kita isi nama kontak person. Jadi si calon pembelinya menghubungi namanya, yang kita hubungi ini siapa namanya kan gitu. Ambil contoh pakai nama saya aja gitu ya. Kontak personnya Tony Saragi. Nah, setelah itu kita isi nomor nama emailnya. Ya. Nama emailnya saya pakai email saya sendiri. Nanti Bapak Ibu silakan sesuaikan aja dengan email Bapak Ibu ya. Isi nama emailnya, terus nomor telepon utama. Nomor telepon utama ini bebas ya, boleh menggunakan telepon rumah atau telepon kantor atau menggunakan nomor HP ya, boleh. Jadi kita pakai 0812 1323 3139. Ini kebetulan nomor saya, jadi hafal. Nanti Bapak Ibu silakan pakai nomor HP sendiri ya. Nah, kemudian nomor fax kosongin aja, nggak punya. Nomor ponsel utama, kalau seandainya Bapak Ibu punya dua, buat aja dua. Tapi kalau cuma satu, balikin lagi, tulis lagi yang ini, yang di atas. Nah, PIN BB udah lewat, udah zaman dulu. Nomor WA juga kita buat lagi. Karena kan cuma satu, tapi kalau dua silakan pisah-pisahkan aja. Ya. Nah, kemudian kalau seandainya punya URL Facebook, ya URL Facebook itu tambahkan aja di sini nanti sama URL Twitter sama akun Skype diisi ya kalau punya, kalau nggak punya kosongin aja. Nah, kemudian alamat usaha kita di mana nih, contoh jalan menuju sukses gitu ya, nomor 1 di Indonesia. Jadi sesuaikan aja alamatnya ya, saya hanya ngarang aja nih. Nah, kemudian kode posnya apa? Isi dengan kode pos sesuai dengan alamatnya. Kotanya diisi. Kotanya katakanlah saya pakainya di Bandung, ya. Provinsi apa? Jawa Barat. Negara Indonesia pastinya. Nah, kita pakai URL website utama. Nah, ini diisi jika Bapak Ibu punya website lain. Biasanya kan website officer. Ya. Sementara website kita ini adalah website untuk marketing digital. Ya. Jadi website yang WSP itu fungsinya hanya untuk website buat jualan. Nah, ada juga website lain namanya website officer. Officer itu hanya memperkenalkan perusahaan aja. Jadi dia memperkenalkan siapa pengurus-pengurusnya, direktur utamanya, direkturnya, manajernya dan lain sebagainya. Itu biasanya di website officer atau yang lain-lain lah, ya. Nah, kalau punya diisi di sini. Oke. Nah, setelah itu selesai, tidak ada lagi yang perlu kita isi, berarti tinggal di submit. Coba kita lihat hasilnya. Nah, ini kan masih kosong tadi ya, tinggal di refresh. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan identitas kita. Jadi seandainya ada orang begitu lihat produk ini, niat dia mau menghubungi kita, kita siapkan. Kita siapkan boleh menghubungi lewat email, boleh menghubungi lewat telepon kantor kalau punya, atau WA. Alamat saya ada di sini, gitu ya. Oke. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian apalagi yang perlu kita kerjakan? Nah, baru situ. Nah, Bapak Ibu mungkin yang sudah pernah kemarin, yang udah ikut, kira-kira sudah ada yang mengerjakan nggak job desk yang kemarin itu, yaitu untuk melakukan posting 5 sama melakukan penambahan untuk hubungi kami. Ya, saya mau coba dulu kalau seandainya ada yang punya.
Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi job desk kita untuk minggu ini yaitu melakukan posting sebanyak 5 dan lakukan inspeksi. Nanti rekamannya ada. Posting 5 dan lakukan inspeksi dan tambahkan kotak hubungi kami. Ya, itu yang menjadi tugas kita. Minggu depan kita lihat perkembangannya seperti apa. Itu ya Bapak Ibu. Nah, saya coba buka chat dulu. Saya mau baca-baca dulu. Siapa tahu ada pertanyaan. Sebentar saya baca Baik, dari awal. siang Pak Tony. Ya, Siang silakan. Pak Tony. Oke, sorry. Saya tutup dulu. Pak Yus, Ya, silakan ini Pak. Pak Tony saya barusan upload ya. Cuman saya lupa centangnya itu kecentang, jadi yang lama postingan kehapus Pak Tony. Tentang Solusinya gimana Pak Tony ya? tentang yang mana nih? Yang WSP Pak. Maktul. Iya, jadi kan saya udah punya banyak nih Pak. Ya, ya, ya. Terus pada saat mau diupload ya kan di Kecentangnya nggak itunya di dibuang ya. WSP-nya, saya kecentang tuh Pak, jadi kehapus yang lama itu Pak. Oke, Jadi yang baru nongol, cuman yang lama kehapus semua. udah lama Pak. Barusan Pak. Oke, Bapak minta nama domainnya masukkan di chat Pak, biar nanti saya minta ke teman saya buat mengembalikan postingan yang kehapus. Oke, baik Pak. Saya chat sekarang ya Pak. Makasih Pak Tony. Bapak punya nomor saya nggak? Atau mendingan chat ke WA saya aja deh, Ya, biar ya, saya oke. Ke langsung. WA ya Pak ya. Ya, Ya, siapa? Ya, oke. makasih Silakan Pak. Pak Yus. Yang lain Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Iya Pak, Saya Pak. saya Pak. Apa nih? Sebentar. Pak Jendri ya? Iya Pak. Oke, silakan Pak. Dalam satu kondisi ketika kita sudah posting gambar, Hmm. itu yang muncul kamera Pak. Itu kenapa? Itu biasanya yang muncul kamera itu biasanya yang tadi aturan di dalam gambar itu tidak dilakukan. Aturan itu apa? Seperti apa ntar ya? Saya share dulu sebentar. Nah, seperti ini. Aturan dalam gambar itu adalah, sorry, tadi saya masuk ke sewa ya. Bentar. Nah, tadi kan kita bilang aturannya seperti ini. Eh, Pertama, gambarnya tidak boleh terlalu besar, ya. Seperti ini, minimal ini, maksimum ini kalau bisa saya di bawah 100 deh, atau 100 ke bawah kilobaitnya bagian sininya, ya. Kemudian peraturan kedua adalah, ya, tidak boleh menggunakan ada di dalam nama file tidak boleh ada spasi. Ini kan ini spasi nih, ini nggak boleh. Yang boleh adalah seperti ini. Artinya, kalau seandainya kita buat spasi, atau kita mau misahkan antara kata pertama dan kata kedua, dibuat aja tanda garis seperti ini. Nah, dikasih tanda strip sini. Itu biasanya, Pak. Kadang-kadang itu yang membuat, sebenarnya tanda kamera itu artinya gambar itu tidak terupload. Itu artinya, Pak. Itu, Pak. Baik Pak. Baik Pak. Satu Nanti lagi Pak. cek lagi, Pak. Baik Pak. Satu lagi Pak. Silakan, Pak. Ini Pak untuk yang kemarin pernah saya bilang ke Bapak soal postingan di bio link yang belum bisa diklik WA-nya Pak. Postingan di mana, Pak? Di bio link Pak. Bioling. Iya, minta tolong nanti Pak. Saya udah japri ke Bapak. Pak, Minta tolong nanti jadi ditengok. bioling yang bagian mana, Pak? Di postingan Pak. Di child. Child. Oh, di chatnya. Kayaknya Ya. di chatnya. Nanti deh mungkin kita bahas, Pak. Karena ini maksudnya di WSP. Nggak enak Sorry Pak. ya, Iya Pak. teman-teman. Makasih Pak. Nanti di posting ya, Pak. Saya kemarin, kalau nggak salah, saya sih udah ini, Pak Jendri. Udah saya Iya. minta ke teman-teman di server sana untuk merubah itu. Tapi saya belum dapat laporan. Nanti, tapi sounding lagi, Pak ya. Nanti Baik, baik, Pak. Baik, Pak. biar saya kirim ke mereka. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, maaf Pak Jendri ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Oke, silakan Pak. Yang lain tadi Ibu siapa tadi suaranya ada? Ya Pak, mau bertanya. Monggo. Gini Pak, kan itu kalau pengen, apakah kita upload ke sana langsung bisa page one, apa gimana tuh?
Kan, Kan katanya kalau yang posting-posting kayak artikel atau kayak gini bisa terindeksnya ke Google itu 5 mm-mm. bulan 6 bulan. Nah, untuk Oh, mempercepatnya ya. optimasi apa yang harus dilakukan? Oke, baik. Jadi ibu-ibu ini ya, yang dilakukan itu pertama posting dan lakukan inspeksi. Itu dulu. Infeksi itu apa, Kak? Yang tadi yang jadi kita daftarkan dulu ke Google. Yang tadi Google Console yang tadi. betul Google Eh, Console. iya. Benar-benar Bu. Jadi kita daftarkan dulu ke Google Console. Jadi seperti ini di layar monitor, masukkan ke sini inspeksi URL. Itu produknya harus dimasukkan di sini dulu Bu. Dikonsul dulu dengan inspeksi URL-nya, bagian URL-nya diinspeksi. Karena apa? Kalau selama itu tidak pernah didaftarkan di Google, jangankan halaman satu, malah nggak ada, tidak ketemu. Oh, jadi kalau misalkannya kita didaftarkan bakal langsung saat itu juga udah masuk ke page one gitu. Nggak, Enggak. nggak dong. Itu biasanya Jadi kita menunggu minimal itu seminggu lah. oh, Karena apa, Bu? Itu terjadi karena kompetitor kita banyak. Kecuali kompetitornya sedikit. Tergantung barang sih, Bu. Tergantung produknya. oh Ya, saya Pak jaket kulit, Pak. jaket kulit. Coba kita cek jaket kulit ya. Jaket kulit Ya. Garut. Jaket kulit Garut lain. Iya, Oh, orang Garut. Teteh kan? Jaket iya. kulit Garut. Nah, coba kita lihat persaingannya berapa, Bu? 8.300.000 7 juta. persaingannya. Nah, bukan berat sih Bu, kita masih sanggup main-main di sini. Karena apa? Saingannya itu adalah kita lihat saingannya umumnya itu adalah marketplace, Tokopedia, Shopee, ya. Terus apa lagi nih? Nah, ini saingan kompetitor kita paling ini nih, Garut Kulit. Tokopedia mah bukan saingan lagi karena itu udah marketplace. Harganya juga beda kan, atau bisa juga karena kan target kita Bu, target kita kan nggak bukan beli satuan kan, bisa jadi maunya kita belinya kodian gitu, tapi kalau di marketplace kan biasanya satuan. Nah, ini masih bisa sih Bu, karena saya lihat di sini ini saingannya banyakan di marketplace. Nah, ini Iya. ini muncul lagi dia nih, Garut Kulit. Nah, paling saingan beratnya nanti ini Bu. Ya tapi nggak apa-apa Bu, cuma nanti kalau seandainya Ibu mau main main bagus, kita lihat dulu kompetitor kita itu main meta deskripsinya apa. Kan Lebih gini kelihatan. doang. Temukan berbagai produk kerajinan kulit kesayangan Anda di Garut Kulit dan lain sebagainya. Nah, tapi seandainya punya ibu katakanlah nanti ada di bawah sini, tapi penawarannya bagus, ya. Contoh, nah ini ada juga di salah satu nih, Asep Jacket Store. Nah, tapi ini Lazada ya. Penawarannya langsung nyebut, ya, jaket motor pria keren, Garut, harganya 225, langsung nyebut harga. Nah, mungkin orang lebih tertarik ini murah nih kan gitu. Nah, Oh yang gitu. itu dibuat nanti di sini Bu, di bagian sini produk meta deskripsi. Nah, main di sini Bu nanti biar bagaimana caranya orang tertarik. Nih, meta deskripsi. Bisa aja nanti supaya orang lebih tertarik, buat aja untuk daerah Jawa Barat gratis ongkir gitu ya. Bisa siapa tahu bisa Iya. seperti itu. Atau apalagi kalau cacat apa garansi 100% bisa gitu. Jadi Iya. ada jaminan. Jadi ada jaminan-jaminan buat orang tertarik gitu, Bu. Atau Iya. pertama nanti nyebutnya gini, kulit asli ya. Kemudian apalagi jaminan atau kami garansi 100% ya. Atau bahasanya apa ya, Bu? Jika tidak asli uang kembali yang gitu-gitu. Jadi ada penawaran buat orang tertarik. Karena apa? Iya. Kebiasaan orang, mungkin Bapak, Ibu juga pernah mengalami kalau mau beli barang atau nyari di Google, nggak mungkin apa yang di page one ini langsung diklik. Belum tentu juga.
pasti masih Iya, lihat terus lari lagi ke halaman 2, halaman 3. Karena apa ya? Kenapa Ibu melakukan itu, Bu? Karena Ibu membaca ini kan, apa sih yang menarik? Kan itu yang suka orang cari, ya. Oh, ini iya, jaket kulit, tapi ini, nah ini ada nih volume ekspor. Nah ini bagian ekspor nih nggak masuk. Ini Kompas, nggak. Ini kan bukan kompetitor, ini Kompas. Yang gitu-gitu Bu. Jadi meta deskripsinya dibagus. Tapi real Bu ya. Artinya jangan dibuat diskon 50%, katanya enggak gitu ya. iya. Nah, Terus Bu. gini, berarti Hmm. meta deskripsinya itu dianjurkan tiap produk berbeda-beda apa gimana? Bisa sama, kan tergantung itu meta deskripsinya. Kalau di situ dibuat garansi 100%, bisa jadi kan semua produk garansi 100%. Oh iya, Itu. terus Atau, gini, kan saya tuh kan baru gabung, ya, baru tahu nih produk-produk ini untuk langkah awal. hmm, Sebaiknya saya itu langkahnya gimana? Apakah saya harus beli akun apa atau gimana? enggak. Yang penting Ibu udah punya WSP nggak? Belum. Nah, untuk beli USP-nya di mana, kemana? Oh iya, nanti di, kalau untuk beli WSP-nya sih hubungi bagian CS kita aja sih Bu. Nanti saya apa ya kasih nomornya deh. Ibu eh, gimana ya hubungi saya atau Iya, nanti hubungi saya aja deh Bu ya, atau ke iya, email siap. saya. Nah, nah di sini ada juga nih Bu, kalau main gitu ada gini juga ya, toko penjual kulit ready stock harga di bawah 1 jutaan. Nah ini orang mau nakar kantong nih. Jadi kalau uang saya hanya 1 juta, berarti ini bisa masuk kan. Jadi yang gitu-gitu Iya, harus diperkuat Bu. iya. Oke, yang lain Oke, masih ada Pak. pertanyaan? Pak, yang resign dulu Kemudian, Pak. Yang resign Pak. Oke, yang resign Pak siapa? Pak Ilham. Siapa Pak Jono, Pak Ilham, ada Imanuddin. saya Silakan. resign. Gimana, Pak? Oke, Pak Imanuddin silakan. Yuk. Yang pertama, saya belum punya nomor Bapak, Pak. Oh ya, oke. Tadi di saya di ini aja ya, di apa namanya tuh? Di chat. Saya udah di chat belum ya? Di saya chat aja Bu ya. Ibu lagi Ada sorry. di WA grup mungkin Pak. Atau di grup juga ada, saya di grup ada. Oh, ada ya. Ya. Ya udah, berarti yang kedua, tadi kan di WSP ini ada fitur kecamatan ya. Kalau misalnya disebutin Jakarta, kok satu kota, Betul itu udah ya. ada kecamatan-kecamatan. Ya betul. Berarti penentuan judul di WSP itu karena ada keyword dari kecamatan sama misal jual sama distributor, Hmm. berarti itu tidak tidak dimasukkan di judul ya kalau yang di WSP ini. Enggak bisa juga dimasukkan, itu kan kecamatan di bawah itu buat tagnya aja Pak. Enggak, maksudnya kan kalau kita misal Bandung ya, Hmm. apakah kita buat lagi jasa Kecamatan. per kecamatan, kan tadi misal mau per kecamatan ya, Ya. disebutin lagi nggak di judul? Berarti Nggak jadi usah. sama dong. Nggak Hah? usah, nggak usah juga bisa. Cuman nanti kalau mau dibuat di judul, mainnya main Bandung, Bandung ini Pak, Bandung Selatan, Bandung Utara gitu. Hmm, Kecamatannya nggak usah. itu kalau di judulnya Bandung berarti Utara kan itu kecamatan nggak Pak ya? kalau saya mau main di kecamatan sih. Boleh, boleh. Jadi itu bisa di tag juga bisa, ditambahin di belakangnya juga bisa. Nggak ada masalah Oh, sih. Itu kan hanya iya, tag aja. maksudnya biar biar lebih hemat sih kan banyak ya. Kan saya ada DU, ada yang di sini. Kalau di DU kayaknya karena tidak ada fitur per kecamatan, Oh, berarti dipakainya di DU gitu. oh kecamatannya main di DU gitu ya. Main di DU Oke. karena langsung nyebar. Nah, kalau yang di sini berarti kan tadi ada fitur itu, Hmm. berarti kita misal ada 3 jasa tuh berarti di lebih ke satu per fiturnya aja ya di sini ya. Betul, betul. Nggak apa-apa. Bisa, bisa Pak. Bisa. Bisa Bisa, ya? bisa dibuat, bisa enggak. Enggak ada masalah sih, Pak. Hmm. Oke. Ada lagi Pak Imamuddin? Ya saya Pak. Ayo, Gitu. Mang, Pak Jono. Ya, silakan Pak Jerno. Ya Pak mau tanya Pak. Itu yang tadi eh, kita pelajari sebelumnya itu tadi
itu kan ini dengan menggunakan WSP Pak ya. Betul, Pak. Oke, kan Bapak ada beberapa kategori itu Pak. Ada katakanlah ada sewa apa, sewa komputer, kemudian Ya, apa-apa. Apakah dalam satu WSP itu bisa kita jual beberapa nis Pak, gitu Pak? bisa. Maksudnya kategorinya gitu ya. Ya, Bisa. Jadi sangat bisa. Jadi gini, ada juga gini. Ini saya punya, ya. Ini kategorinya ini ada 60, Pak. Nggak ada ya, masalah. Bisa. Jadi gini bahasanya, kalau kemarin Pak Putra bilang, ini adalah WSP Tumpang Sari. Ya, artinya kita bisa jual macam-macam di sini, tapi produk utama kita ada juga di sini. Jadi menunggu produk utama kita itu panen, nggak ada salahnya kita menjual produk-produk yang lain. Nah, ya, diharapkan di WSP ini, kalau seandainya Bapak Ibu punya produk cuma satu, coba cari produk-produk punya saudara atau teman, jualkan di sini. Nah, cuma nanti dibedakan aja, dibuat kategorinya. Contoh produk, katakanlah tetangga atau teman Bapak yang bisa Bapak percaya, punya jasa servis AC, contoh gitu ya. Nah, nanti ya. Bapak tambahkan aja nih jasa servis AC, baru posting semua masalah AC di sini. Ya, bisa seperti itu, Pak. Boleh banyak. Ini yang sudah pernah ini saya sudah kerjakan ini ada 60 nih. Oh, tumpang sari itu kita harus beli lagi atau gimana Pak? Enggak, artinya aja. Jadi hanya konsepnya aja. Dia WSP Oh, kan gini. oke. Kan ada WSP hanya satu produk. Ya. Nah, tumpang sari itu ya ini seperti ini berbagai produk ada di dalam. Oh, oke. Berarti dengan satu WSP ini kita bisa buat beberapa kategori Betul. barang Nah, yang bisa dijual ya, Pak. ya bisa sebenarnya bisa sampai 100 sih sebenarnya. Ini aja udah 60 nih, belum saya lanjutin. Oke. Ya, Pak Baik, ya. baik. Baik, baik, Pak. Baik, terima kasih, Silakan. Pak. Mari Pak Jono tadi ya. Ya, makasih, Pak. Terima kasih. Lanjut, Pak. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Assalamualaikum. Eh, Eh, Sampai dulu deh. ya silakan Pak Hadian dulu deh. Maaf, maaf. Segini, Pak. Saya mau nanya. Ya. Kemarin ini tadi kan dijelaskan mengenai apa namanya untuk optimasi ya, Pak ya. Mhm. Ya kan tadi optimasi itu sepertinya ya saya tuh kemarin ada kesalahan ya, nggak tahu salah apa benar. Mhm. Jadi saya di meta optimasinya itu Mhm. ketimpa gitu loh, Pak. Jadi kan di situ ada kan baru nih punya saya. Betul. Coba Terus ada kita ada lihat dulu tiga ya. Kita lihat dulu biar jelas. Bagian mana Pak? Meta, di meta kita ada meta keyword, meta deskripsi, terus ini. bukan yang di bagian pengaturannya Pak kan untuk di Oh, meta optimasi SEO, meta SEO, ya meta SEO meta SEO utama. Oke. ya, Nah, meta SEO utama. ya. Nah, nah ini kan waktu pertama kali dapat ada tiga baris tuh metanya yang udah di meta pendukungnya itu kan. Mhm. Nah, kemarin itu ada barisan paling atas itu ke ini ke apa ke paste dengan saya Nggak ini masalah. baru gitu. Nggak masalah Pak. Paling kan di atasnya kan yang ini ya. Iya, Nggak, kayaknya itu ya. Saya nggak, ini kan atau sama enggak dengan yang kayak bawah ini, Pak. Yang ini nah, yang kayak gitu-gitu. ini. Nggak apa-apa Pak. Atau Tidak Bapak apa-apa ambil itu ya. aja dari sini. Hmm. Nggak apa-apa. Oh, Yang penting ininya ada, Pak. Yang penting bagi dia itu nanti si robot itu nyarinya ini. Google Site Verification-nya dia cari. hmm, Cari. verification-nya Pak. Kayak kemarin saya verification-nya udah ada, tapi terus ketimpa sama punya saya baru gitu loh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Oh, apa-apa. Yang nggak penting masalah kan ya. yang Google Verification ini kan tergantung email yang kita pakai. Betul. Berarti eh, tergantung kalau emailnya pakai contoh saya punya nih emailnya yang bagian ini. Berarti ini Google Verification yang ini. Ini sebenarnya Hmm. bagian ini juga punya saya juga ini, Pak. Tapi dengan email yang berbeda. Oh. Jadi beda email, beda Google verifikasi. Artinya kalau seandainya Bapak ingin keroyokan, katakanlah Hmm. ada bantuin saudara, istri atau anak ikut posting, Hmm. ikut inspeksi, nah itu didaftarkan juga di berikutnya. Sampai Yang, berapa banyak nih Pak akun yang Google sudah apa? kita kerjakan itu sekitar kemarin 200.
Bisa sampai 200 akun Bisa, gitu. bisa. Oh, Masya Allah. Ya, Baik, baik. jadi dikeroyok gitu Pak. Nggak masalah ya berarti ya Pak ya. Nggak masalah, nggak Baik, masalah. baik. Yang penting Oke. yang penting ininya jangan hilang Pak. Nah, Kalau hilang tapi kok dikopikan lagi, dikopikan lagi. sampai itu kan beberapa hari yang lalu, tapi kok saya di verifikasi di Google Search Console kok belum muncul-muncul ya Apanya Pak? indeksnya, gitu. Bukan indeksnya, apa sih grafiknya biasa kan udah kelihatan tuh. Oh, ini Apa nunggu? enggak pasti ada Pak. Walaupun sekecil Nah, ini pasti ada. Ini kan baru nih, ada. ya, harusnya kan ada ya benar. Tapi Ya. ini saya kok Nah ininya dulu Pak, Bapak pastiin dulu bagian sini itu domain Bapak. Pilih dulu domainnya, domain yang mana mau Bapak lihat di sini. Ini pilihannya. iya. Nah itu pastiin dulu itu yang Bapak lihat itu nanti domain Bapak. Takutnya bukan domain Bapak malah nggak muncul gitu. Hmm. Itu harus dipastikan dulu. Contoh nih saya harus pakai sini saya nih. Setahu saya baik Nah baik. gini aja nih, di kopas saja ke sini kalau muncul berarti benar. Tapi kalau nggak muncul Bapak harus tambahkan dulu proporsinya. Oh, Gitu. gitu. Ya, Pak, Udah ya? sih, saya ini saya kan lagi buka nih di overview sudah sesuai punya domain saya Ah, gitu. terus Tapi masalahnya, tidak muncul di performance Bapak sama udah pernah indeks. inspeksi belum? Iya, udah Oke, minta nama domainnya Pak. Di chatting aja Pak. Kita di periksa. chat. Kita Oh, periksa. boleh Pak. Siap, siap, siap. Oke. Di saya chat ya. Sebentar Pak. Kayaknya nggak nyala ya. Ini direct message. Itu Pak. Juragan. Oh ya, juragan semua isinya nih. Oke ya. Sip, kita masuk sini. Juragan bis. Teng. Nah, yang penting ini Pak. Ya. Yang Bapak mau pastikan itu harusnya gini aja nih. Site.2 nama domain. Belum pernah diinspeksi. Oh, belum ya itu namanya. Nah, ini kan nol. Ini Oh, nol Pak. gitu. Contoh nih kalau seandainya saya pakainya yang punya saya nih. Jadi Bapak jangan bilang, nggak bener Pak Tony ini. Gitu. Jangan. Karena ini saya punya nih. Kita lihat site-nya udah berapa kali diinspeksi. Sudah terindeks. Ini kan sudah terindeks itu. 466 sudah terindeks. Berarti ini sudah terdaftar di Google semua nih Pak. Nah, yang punya Bapak belum terdaftar di Google. Karena apa? Karena belum diinspeksi. Jadi, tolong diinspeksi aja Pak. Jadi gini maksud saya, Bapak nggak usah pikirin grafiknya nggak ada segala macam. Buat saya yang gini-gini tidak ada CTR-nya kecil dan lain sebagainya. Nggak usah dipikirin Pak. Yang mau Bapak pikirin ini aja nih. Ini sudah lumayan belum nih. Site ini istilahnya kami bilang site-nya. Artinya yang sudah terindeks di Google, yang sudah terdaftar di Google sudah banyak belum? Karena yang dicari Google itu ini Pak, bagian ini bukan masalah yang bagian yang lain. Itu kan hanya report ke kita aja ini Pak. Ini kan hanya report aja bagian buat kita. Oh grafiknya sudah begini lah. Baca grafik ini aja saya bingung. Nah yang saya penting itu bagian ini. Sudah berapa yang sudah terindeks di Google? Itu bagi saya yang penting. Oke. Nanti kalau udah terindeks begini Pak, kalau udah terindeks begini, Bapak bisa lihat. Nah ini contoh nih, katakanlah ini kan sudah terindeks nih di Google nih, pembuatan apa nih yang saya mau cari rumah kayu sih sebenarnya. Rumah kayu belum ada ya, rumah kayu atau apalah gitu ya. Nah ini tinggal Bapak kopikan aja ini, terus cari di Google. Saya sudah halaman berapa nih di Google? Ini kopikan nih judulnya. Nah ini kan masih jauh. Nah, ini karena saingan saya itu teman-teman kita semua nih yang bis ID ini teman-teman nih dahsyat-dahsyat nih kalah gua. Karena saya nggak terlalu fokus ke sini nih, teman-teman kita udah pada fokus ke sini nih. Ini kalau dicari mereka semua nih pemainnya nih. Oke gitu Pak ya. Yang Bapak fokuskan di searching aja dulu, di inspeksi dulu Pak fokusnya Pak. Iya, maaf, saya belum paham juga. Saya pikir Nah, udah gini, inspeksi saya. gini Pak Dian, Ya. saya punya pengalaman, bukan saya sih.
kemarin itu di kantor kita ini ada orang Tegal belajar, orang Tegal itu asli orang Tegal, nginap belajar di sini minggu lalu, ya. Terus yang saya tinggal minta ke ibu itu aja, ibu mau nggak, ibu mau belajar, iya, ibu mau nggak nurut, iya Pak saya nurut aja, oke, lakukan posting dan inspeksi sebanyak berapa Pak Tony, sebanyak banyaknya, sebanyak ibu sanggup, oke, dia kerjain sampai malam, dia kerjain. Apa yang terjadi? 2 hari yang lalu saya dapat kabar bahwa dia dapat lead untuk rumah kayu itu sebanyak 6 unit. Waduh, ini padahal ibu itu katanya gaptek, memang gaptek. Terus terang aja gue lihat memang gaptek, megang mouse saja lari-lari. Tapi yang penting bagi saya itu lakukan aja apa yang kami minta. Karena apa, Pak? Bukan kami sok pintar atau sok apa. Karena kami sudah pengalaman, kami sudah mengerjakan itu dan berhasil gitu ya. Itu aja sih Pak. Itu aja dulu Bapak kerjain, posting inspeksi. Cuman hati-hati dengan judul. Kalau bisa judul jangan terlalu pendek-pendek. Iya, Ya, begitu aja Pak Dian. baik Pak. Oke. Saya coba inspeksi dulu kalau gitu. Ya, Baik. itu aja dulu. Ah, Boleh Ini, satu lagi, Pak. Silakan Pak Jenry. Saya peserta KLD 1 apa 2, Pak? Ya lupa, Pak. Oke, silakan. Jadi website pertama saya itu awal-awal dulu ada yang ke indeks sampai 6 postingan. 6. Ya, tapi kemudian menghilang, Pak. Ya. Dan postingan saya pada waktu itu sudah sangat banyak, tapi tidak satupun yang ke indeks sampai sekarang, Pak. Berbeda dengan website berikutnya yang saya miliki, itu pada ke indeks semua. Tapi yang satu itu sampai sekarang nggak satupun yang ke indeks. Waktu itu saya sudah coba mengadu ke Pak Putra, katanya hapus lagi aja semua postingan, mulai lagi. Sudah saya coba Pak, udah saya hapus semua postingan, mulai lagi. Tapi sampai sekarang nggak satupun juga Pak yang ke indeks. Masa bisa gitu? Iya Pak. Site-nya Ternyata, berapa? Pak. Agar apa Pak? Site-nya berapa? Yang pernah ke indeks itu pernah 6 Pak. Waktu itu kan waktu belajar Cuma 6 ya? itu kan, iya cuma 6 postingan. Yang akso itu Pak, kan dulu. Iya. Nah, itu ke indeks. Cuman yang saya ingat pada waktu itu saya contreng semua kecamatan. Saya contreng semua kecamatan di tagging. Nah, saya harus teliti ke dalam sih Pak, nggak bisa langsung di sini saya jawab. Harus iya saya Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti saya lihat dulu Pak webnya, kenapa sih masalahnya. Jadi Pak, baik Pak. Ya nanti minta ini Pak ya. Bapak nggak ada nomor saya kan Pak? Ada Pak. Saya Nanti chat dia jawaban nanti ya. Pak, tulis Pak ya, Pak Jenry, websitenya apa? Baik Pak. Nanti kirim ke saya Pak. Nanti karena itu butuh analisa lagi Pak, nggak bisa asal langsung jawab. Agak aneh memang Pak. Soalnya saya udah punya lebih dari 12 website. Cuman yang satu itu agak aneh Pak. Yang pertama saya miliki. Yang lainnya bagus semua ya? Bagus semua Pak. Oh iya, makanya saya pengen lihat Pak. Takutnya ada yang nyangkut di mana itu. Baik Pak. Nanti Pak, saya ya. jawab Pak. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya, silakan Pak. Siapa? Saya Pak Tony. Pak Agus. Pak Agung. Ya, Pak Tony ingin tanya dong Pak. Pak, Siapa kalau nih, di set, saya udah indeks Pak, di set itu di belakang judul itu ada tulisan 20% Pak. Di judul? Iya Pak. Di set saya yang sudah saya indeks, yang sudah saya Google search. Coba lihat, bisa lihat nggak Pak? Apa minta nomor ininya Pak? Nomor lagi, nama domainnya. Karena kalau ini kalau urusan teknis itu nggak bisa lewat kalimat aja Pak. Jadi kita harus lihat benar, kita buktikan, dan terus kita cari solusinya gitu Pak. Coba kita tolong Pak, dibuka dimasukkan di chat nama domainnya. Digital Hockey, ya Pak ya. Oke. Digital Hockey. Terus masalahnya adalah waktu inspeksi ada 20%. Iya, ada 20% Pak di setnya Pak. Di setnya. Sorry dulu. Google set.
20% Google Site. Bentar ya. Mana 20%, Pak? Paling bawah Pak, di paling bawah di Mana. Paling bawah ya? iya Pak. Nggak ada. Wah, ini mah bagus semua, Pak. Oh, Lagi Pak, ya. oh. Sebentar. Ada yang aneh. Ini ada yang aneh, Pak, sebenarnya. Bentar ya, saya cek dulu, Pak ya. Udah buka. Alhamdulillah. Pak, ini nggak bakal dapat lead nih, Pak. Oh, Kenapa, Pak? Nggak, tanya dong, Pak. Tanya saya dong, Pak. Kenapa, Pak Tony gitu? ya kenapa itu makanya Pak? Bapak judulnya apa nih, Pak? Nyambung. Iya, ini dealer toko. Kan jadi dealer toko. Motor Honda. Lebak Bulus motor. Kan gitu, Pak. Judulnya ini, Pak. Jangan dibuat gini. Harus dipisah-pisah seperti ini. Karena apa? Nanti kalau kita searching di Google itu nggak ketemu. Nah, oke, ini saya ambil ya. Ini saya ambil, saya naikkan ke Google. Ya, saya naikkan ke Google. Page one ini. Tapi kan nggak mungkin ada orang. Nah ini, page one ini, Pak. Tapi kan nggak mungkin ada orang mengetik begitu, Pak, di Google. Dealer toko, spasi, motor Honda, spasi, Lebak Bulus. Kan enggak. Nah itu, Pak, hati-hati. Jadi paling ini harus dibuat spasi. Contoh kan ini dealer toko Honda motor Honda, Lebak Bulus, motor Bekasi Selatan. Coba kita lihat. Nah, di sini, masih dapat, tapi kepotong-potong. Itu Pak Tony, masalahnya waktu saya bikin pakai Maktul, saya klik dealer itu pengertian di Maktulnya berbeda Pak Tony. Oh, ya nggak usah sih, Pak. Mendingan nggak usah diklik itu, Pak. Oh, betul Pak. Suka enggak? Ini berarti dia dealer nyambungnya di sini, Pak, jatuhnya ya. Jadi itu. Iya, saya pisah-pisahkan keywordan pertamanya dealer. Oh, iya. Nggak kebaca dealer Pak, makanya Nggak usah di checklist, Pak, kalau itu. Bagaimana Pak? Mohon maaf. Sebenarnya gini, Pak, Bapak nggak usah buat dealer, karena apa? Bapak kan ini toko. Kalau mau buat toko atau mau buat dealer, nanti judulnya jangan dikasih toko. Karena kan dia udah dealer. Oh, enggak, maksud Makanya saya dealernya dealer jangan di checklist. nggak bisa kebaca Pak. Enggak, bagian sini, Pak. Contoh, bagian sini maksudnya apa ya? Bukan. Enggak, dealernya jangan diisi. Ini maaf, Pak. Ini agak rancu juga. Dealer toko. Kalau bagusan Bapak dealer aja. Karena toko motor itu nggak ada menurut saya sih. Saya bikinnya pakai Maktul Pak kemarin. Iya, maksudnya di makulnya juga dibuat gitu, Pak. Jangan dibuat toko. Baik Pak. Nanti kita lihat, saya harus dilihat dulu makulnya, Pak. Ini udah kacau banget ini. Coba yang lain sama nggak? Sama nggak kalau pakai makul? Ya, nggak itu yang tadi ya. Nah, ini kita harus lihat dulu nih makulnya, Pak. Ini agak kacau nih tulisannya. Ya. Karena rapat-rapat begini. Ya nanti gini, Pak, Sabtu deh. Bapak Zoom pribadi sama saya, kita benarin itu maktulnya. Oh, baik Pak Tony, baik Pak. Ingatin saya, Pak ya, Sabtu ya. Ya, baik Pak Tony. Siang. Terima kasih Oke, Pak. Ya. Ini nggak bisa sebentar ngurusin ini, Pak. Ya, Pak Agung ya. Oke, yang lain, Pak Imam, Pak siapa? Yang raise hand siapa lagi nih? Saya Pak. Pak siapa nih? Pak Imam. Pak Imam, oke. Silakan, Oke, Pak. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Itu Pak, waktu saya isi produk, itu kan Pak, deskripsinya ada 2 Pak ya. Deskripsi.
Ada yang deskripsi ke Google itu Pak, yang hidden itu Pak, itu gimana Pak? Oh, Maksudnya gimana itu? gini. Itu deskripsi yang ini ya. Bapak bilang tadi ini yang Google Hidden ya, hidden content. Betul Pak. Sama deskripsi ini. Iya. Nah, ini yang muncul berarti. Ini yang muncul, ini yang hidden. Mm-mm. Nah, ini nggak apa-apa. Buat tulis pseudonym aja, Pak. Nggak apa-apa. Oh begitu. Itu maksudnya untuk apa sih Pak? Di hidden itu Pak? Itu sebagai salah satu teknik optimasi kita, Pak. Oh. Jadi bisa juga sebenarnya pseudonym itu sebenarnya kan gini. Jadi gini, pseudonym itu kan pada saat gini, Pak ya. Kita ambil contoh yang realnya aja. Eh, Contoh saya buat ini sorry, ini punya DigiHoki punya orang. Iya, Bi. Terima kasih. Ya, ini sorry ya, saya yang punya orang saya tutupin dulu, takutnya nanti saya rubah-rubah ngaco. Share bisnis. Nah, share bisnis, contoh saya buat gini. Jadi Bapak Ibu biar paham apa itu share bisnis, karena banyak pertanyaan sebenarnya. Saya pakai atas header, ya. Terus di atas header ini saya tulis SEO deny, ya. Nah, SEO deny, yang saya besarin aja. Oke, sorry. Nah, saya tulis di sini SEO deny ya. Yang muncul pada saat saya klik di sini, ini nama PT-nya. Nah, pada saat saya klik jasa bangun masjid, yang muncul ini kan pseudonymnya ini, yang muncul ini. Pada saat saya klik jasa listrik, yang muncul ini. Nah, artinya pseudonym itu akan menggantikan apa keyword yang kita aktifkan. Ini kan keywordnya kita aktifkan nih, minyak goreng kita aktifkan. Pseudonymnya jadi begini. Artinya untuk pengisian seperti ini kita pakai pseudonym aja. Karena apa? Karena keywordnya yang akan dibaca oleh si Google. Nggak apa-apa. Jadi kalau itu buat pseudonym aja Pak, lebih aman daripada nanti Bapak buat yang yang lain-lain. Lebih aman pakai pseudonym. Itu Pak ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak Imam. Oke, Pak Imam sudah, Pak. Pak, izin tanya Pak. Oke, silakan Pak Ilham. Ya Pak, saya ada beberapa pertanyaan Pak. Nah, ini yang pertama saya mau tanya soal atas konten dan BPP. Jadi kan atas konten BPP dan slide 1 kemarin kan itu diterapkan ke produk link inspeksian ya. Nah itu udah saya terapkan tuh Pak. Nah tapi untuk yang link produk yang dipakaikan itu tuh di April kemarin dia ada di posisi sekian di Google Pak. Nah tapi pas di Mei kenapa dia nggak ada lagi ya Pak? Itu alasannya kenapa ya Pak? Tapi BPP-nya diarahkan ke situ ya, ke produk itu ya. Iya. BPP-nya diarahkan ke produk. Itu berapa BPP Pak? Berapa BPP itu maksudnya gimana Pak? Jadi BPP-nya diarahkan ke satu produk itu berapa? Jadi kan ada dia tadi kan Bapak Iya, satu atas jadi konten. untuk ya jadi saya coba untuk masing-masing kategori itu 5 sih Pak. Oh iya, bisa. Tapi itu berarti harus dicek dulu sih Pak. Oh gitu ya. Karena gini kan kita juga kan nggak mungkin sendirian. Karena kompetitor pun mungkin melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kompetitor kan teman kita juga Pak. Iya di sini Jadi sama soal semuanya teknisnya ya. ilmunya sama, tekniknya sama. Jadi Bapak siapa yang istilahnya siapa yang rajin dia yang naik paling gitu. Tapi gini Pak, kalau saya itu malah hilang atau turun page? Nggak turun Pak. Ya mungkin ada sih sebagian yang turun, cuma sebagiannya lagi ya itu Pak banyak juga yang hilang nggak ada. Jadi nggak ada di posisi berapapun di Google, nggak bisa ditemuin dia. Nanti Bapak keceknya pakai itu aja Pak, Chef Robot dulu. Jadi Chef Robot itu kan Bapak nggak usah nyari-nyarinya bingung Pak. Pakai ini, contoh ya, saya kasih dikit. Bapak udah pernah pakai Chef Robot belum Pak? Save robot. Saya sih udah lihat ya gimana cara kerjanya kayaknya di video-video sebelumnya. Cuma belum pernah pakai. Nggak, maksudnya gini, supaya kita pengen lihat ranking Pak ya.
kita pakai save robot gini. Jadi save robot itu kadang kan dia posisinya di nomor 75, nggak mungkin juga kita cari-cari terus kan ke bawah kelamaan gitu ya. Biarkan aja itu ada save robot aja yang suruh cari. Nanti kita, sorry, bukan ini, yang gratis, yang gratis saja. Nah, pakai ini nanti ini tinggal Indonesia, terus dikasih di sini nama domainnya, contoh lah online kan usaha.myid. Nanti domainnya dikasih di sini, terus di sini dicari apa keyword-keyword yang akan kita cari posisinya. Iya. Nah, klik ini baru cek search now. Nah, di sini akan muncul ranking-ranking di Google-nya. Tapi kalau set robot ini dia free kan ya, Pak? Free, cuman dia kelemahannya cuman bisa 555 gitu. Oh, Nggak bisa, per hari 5 begitu, Pak? nggak per hari, selama sekali jalan 5 Oh, satu kali search ya. search ya. Ya, kalau pakai yang satu lagi kan rank tank kan bisa banyak. Nah, itu doang. Tapi kan kita hanya mencari 5 aja kan lumayan, Pak. Sekali jalan langsung dapat semua gitu kan. Oh iya, iya. Ngecek-ngecek satu dua apa atau istilahnya ini kemarin saya optimasi ini udah naik belum ya. Nah, jangan esnya kalau kita cari di Google kan lama kita muter-muternya kan. Mendingan cari di situ aja gitu. Maksudnya contoh nih saya mau cari ini nih. Saya mau cari ini kemarin saya optimasi. Ini di Google udah ranking berapa nih? Kan gitu aja tinggal di klik aja di Oh sini. iya. Oke, dicek. Terus satu lagi itu kemudian nanti apa? Keuntungannya apa? Kita tahu di atas kita siapa, di bawah kita siapa. Nanti di sini dia menampilkan itu, Pak. Contoh lah, kita ranking 5, nanti kita klik ranking 1 2-nya muncul. Oh, langsung kelihatan ya di sini. Ya, biasa Nah, saya juga selama ini eh, caranya begini, Pak. Saya scroll sampai saya di Google tuh scroll sampai bawah ya. banget, terus saya kontrol F. Oh enggak, jangan. Ya memang kan kalau ini, Pak. Tapi kan itu satu. Nah, Heeh. saya minta 5, masa 5 kali Bapak lakukan itu? Kan gitu, nggak maksudnya ini ada cara cara lain lah bahasanya kan. Cara lain bisa kita pakai. Tapi ini tanpa ada batas, Pak. Jadi mau setiap kapan pun bisa, nggak dibatasi contoh berapa postingan atau berapa keyword enggak. Ini bebas. Nah ini kebetulan kan nggak saya nggak apa-apain ini. Ini online kan usaha ini kan buat latihan-latihan pada saat Zoom. Makanya kan kadang nggak ketemu apa-apa. Sayang juga sih, harusnya dioptimasin. Gitu Pak, ya. Iya. Ya, oh ya Pak, saya sekalian mau tanya Maktul Pak. Ya jadi saya itu Ah, sempat kecolongan ya ternyata Maktul itu sekarang semuanya harusnya udah punya sendiri-sendiri ya, dan saya baru menghubungi Mbak Tika tadi ya ya. untuk itu lagi untuk punya sendiri. Nah, jadi kalau untuk Maktul itu tuh kalau kita misalnya mau masukin lagi 2 atau 3 kategori baru lagi Pak, itu Hmm. nanti yang hasil explore max tool sebelumnya itu perlu dihilangkan dulu atau tetap ada di situ Pak. Misalnya saya masukin kategori snack Ya, terus selanjutnya buku begitu Pak. ya. Nggak apa-apa, biarin aja di situ Pak, nggak ngaruh. Oh, berarti nggak perlu dihapus ya. Nggak usah, itu kan buat backup kita. Artinya kalau nanti seandainya ada keperluan lain ataupun nanti hanya keyword utamanya yang beda kan berarti sinonimnya boleh sama dong. Nggak Oh apa-apa, Pak. gitu. Biarin aja situ, kumpulin aja. Saya Iya. aja udah sampai 100 lebih. Aman aja, Pak. Aman di situ, Pak. Hmm. Oh Gitu. ya Pak, saya sekalian mau tanya Pak, Pak, kalau nggak saya nggak lupa kalau nggak saya untuk Zoom private itu tuh di hari apa dan jam berapa ya Pak biasanya Pak? Biasanya saya Sabtu, Pak. Sabtu ya jam berapa tuh Pak? Saya Sabtu jam 10 udah di sini sampai jam jam 4 aja ya, karena jam 5 pulang. Oh gitu, iya. Sebenarnya kan Sabtu itu libur.
Cuman saya sendiri penugasannya Sabtu. Jadi Hmm. nanti kalau mau Sabtu kita ini dulu apa? Ya konfirmasi dulu lah. Takutnya kan ada teman-teman yang lain. Kalau seandainya materinya sama ya kita gabung aja bertiga berempat gitu. Hmm, hmm. Ya Pak ya. Gitu. Ya, oke, Oke. itu dulu dari saya. Terima Ya, kasih, Pak Tony. mari Pak Ilham sama-sama. Oke, kalau tidak ada lagi Saya Pak, silakan. Ini jangan semangat SEO Pak. Saya panggil namanya semangat nanti. nggak apa-apa Pak, semangat aja yang penting Pak. Oke, siap. Silakan Pak. Ini Pak, jadi dari pertama tadi masalah vendor ini Pak ya. Ya Jadi betul. vendor itu kan yang kemarin yang saya dengar itu kalau ikut ternak fix itu kan bisa apa kerjasama dengan vendor itu. Nah misalnya Betul. kita ndak ada di dalam ternak itu, apa bisa juga memakai vendor itu kita ambil tadi per apa produk milik Oh, seperti tadi Bapak di itu mana Pak? maksudnya. Bapak di grup mana? Saya itu di WSP, PKP, semua semua fitur, semua platform kita punya, Pak. Kecuali Ada, Cotton Page gitu ya. iya, heeh. Nggak Nah, apa-apa Pak. Jadi nggak gini, apa-apa gitu. yang penting Bapak punya WSP aja. Iya, WSP, Nah, PKP kita yang penting PKP WSP karena 50, naruhnya di mana kan pasti di WSP. Ya udah, ikut aja Pak, ambil aja produknya. nggak apa-apa, Pak ya. Nggak Gitu apa-apa. ya. Mm-mm. Ya, terus yang kedua ini, Pak. Ya. Saya kemarin ada teman itu, Pak ya. Jadi Mm-mm. teman itu ikut ternak itu, Pak. Ya. Nah, terus kemudian saya lihat-lihat itu suruh ngecek sih dia nggak bisa apa-apa gitu Mm. untuk gimana cara ngiklannya. Nah, Mm. kemudian kita cek itu nomornya itu nomor vendor Pak ya, yang Oh jangan, di jangan harus nomor kita dong. makanya makanya itu saya loh. Ini kalau nomor vendor fungsi kalian apa gitu. Saya Iya, tanya jangan. seperti itu Pak ya. Jadi itu aslinya harusnya nomornya ini kan yang punya WSP gitu Pak Iya ya. dong. Iya. Nanti gini Pak, Iya. solusinya gini, minta ke temannya WA saya, minta nomor 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 domain ini diganti dengan nomor ini gitu aja Pak. Oh gitu ya. Ya. Tapi nama Nah, domainnya disertakan Pak ya. Jadi domainnya siap. disertakan dengan nomor WA-nya. Nanti saya ganti semua masal. Iya, iya. Nah, oh ya, nanti saya sampaikan itu. Soalnya ini saya bertanya-tanya apakah memang Enggak. seperti Itu ini dia cara salah tangkap mainnya. itu Pak. Oh, iya, Atau iya, nggak tahu Pak. dah masalahnya apa. Tapi kita nggak usah pikirin lagi. Kita cari solusinya aja langsung. Siap, Suruh siap, Pak. minta ke Iya, temannya, kirimkan nama domainnya dan nomor WA yang baru mau diganti. Udah, nanti semua mau mau 30.000 postingan saya ganti semua. iya, iya, Pak. Siap, Pak. Oke, Pak ya. Oh, ini ya, yang selanjutnya, Pak, tentang koneksi yang di fitur tadi itu kan ada koneksi ke Bukalapak atau ke Oke. Shopee itu kan ada, Pak ya. Ya, Nah, itu sebenarnya koneksi itu kita ke mereka atau mereka ke kita gitu. Maksudnya kita ke gini, Pak. mereka. Oh, berarti kita ke mereka ya. Jadi Hmm. barang kita tawarkan di mereka gitu, Pak ya. Bukan. Jadi gini, maksudnya kan Bapak jualan nih. Katakanlah Bapak Ya. punya produk A. Terus Bapak mau posting di sini, tapi Bapak posting juga di Shopee atau di Tokopedia. Nah, Tokopedia di sana kan ada link. Link itu kita masukkan ke sini, Pak. Jadi artinya eh, bahasanya apa ya? Bapak menawarkan di WSP, kami produk ini A, B, C, D, dan D. Kami juga punya link di Shopee. Kan itu bahasanya. Tolong klik Hmm. di sini, gitu. Cuman kalau saya sih pribadi, secara teknis saya sarankan jangan jangan dibuat deh itu. Iya, Pak. Soalnya kan kalau di itu kan nanti mereka harusnya lari ke WA kita, akhirnya lari ke sana gitu. Ya pasti lari ke Shopee, Pak. Dan dia Nah, iya, berselancar di sana, WSP Bapak ditinggalin. nah itu Makanya saya masalahnya itu, sarankan Pak. nggak usah dibuat deh, nggak usah dimainin di situ gitu. Oh iya, iya, Pak. Iya. Oh, baik. Makanya saya nggak pernah Yang kalau di Zoom itu saya nggak pernah isi itu karena memang saya nggak mau. Secara pribadi, secara teknis lah kita lebih berlogika aja sih. Nggak iya, usah gitu. Kita tawarkan aja yang ada di kita. Karena apa? Mungkin ada kategori lain yang perlu dia lihat. Tapi begitu dia klik Shopee kan udah ditinggal itu WSP nggak dilihat-lihat lagi. banyak pilihan di sana, Pak. Iya pasti. Oh, iya, iya, Mengarahkan ke kompetitor udah itu artinya menurut saya mah kalau digituin. iya, Pak. Iya kan? Eh, Iya, Pak, benar, Pak. Oke, gitu Pak ya. Yang terakhir, Pak. Yang terakhir, Pak. Mangga, Mas. Eh, yang checklist yang di apa namanya di atasnya checklist home itu tampilan di home itu Ya, apa checklist apa itu Pak? tampilan di Kan yang sebentar. satu kan Saya tampilan buka. home Ya, yang di beranda gitu Pak ya. sebentar saya buka dulu.
biar jelas urusannya Pak. Kita harus lihat ke dalam. Nah, ini di share bisnis, produk, edit, terus ada apa lagi nih Pak? Di sini ya. Iya, Pak. Nah, Ya. checklist yang tampilan itu tampilan mana itu, Mas? Kalau Nah yang ini di gini, tampilan jadi gini Pak, biasanya gini, kita nampilkan ini, kadang-kala kan produk ini udah habis, mendingan kita tutup dulu sementara. oh, Ini kan saya tadi produknya kan ini, kebetulan ini udah habis nih barang nih, belum datang, udah habis, tutup dulu deh. Takutnya nanti ada orang beli kecewa, tutup, ya. Tapi oh, kita lihat di baik, sini Pak. muncul, tapi begitu uh, stok ada lagi, ya tinggal dibuka lagi Pak. Oh, iya, Oh iya, Pak. barang sudah ada nih, stok udah ada, udah checklist lagi, buka lagi, gitu Pak. Artinya Bedanya sama home itu, home tampil di beranda. oh, kalau yang itu di apa namanya di akun kita Ini ya, di, benar-benar dua-duanya hilang. oh iya, di Ya, kategori kita oke, yang oke. satu itu, Ini Pak ya. saya ini ya, Bapak kayaknya penasaran. Nah, ini kan saya muncul nih. Dia muncul Ya, kalau di checklist di home, dia muncul di beranda, muncul juga di kategori, gitu. ya, Pak, ya, Pak. Nah, terus ini saya pinggirin sini biar dekat-dekatan. Nah, terus kalau seandainya ini saya matikan, artinya ini saya matikan bagian cek tampil di home. Matiin dulu nih, ya. Artinya dia hanya muncul di kategori, di beranda tidak ada. Tuh, nggak ada kan? Adanya di kategori. Hmm, Kan dia minta muncul tidak muncul di beranda. Tapi kalau iya. seandainya kita dua yang atas itu kita matikan checklistnya, ini cek jika ditampilkan. Nah, ini kita walaupun ini kita checklist, tapi ini tidak ditampilkan, ya. Artinya produk itu tidak akan tampil baik itu di beranda maupun di kategori. Karena apa? Stok habis. Tapi tiba-tiba begitu stok, oh nih, stok udah datang, kita jualan lagi yuk, jualan lagi. Ini checklist semua nih, ini harus dibuka lagi nih. Barang ini sudah ada checklist, ya. Oke. Nah, akhirnya dia muncul lagi di sini. Seng, seng gitu. Hmm, Itu Pak. iya, 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 Oke, iya, Pak. silakan. Baik, Pak. Siap, ya, Pak. Oke. Oke Pak ya. Ya, makasih banyak, Pak ya. Yuk, semangat, Seo. Siap, Pak, siap, mau Pak. nanya Siap, boleh Pak? Pak. Mangga, siapa? Teh, Mimi lain? Iya, iya. Mangga. Ini saya mau nanya, itu kan kalau yang produk vendor, itu kalau misalnya kayak jasa, itu kan berarti kita harus tahu produknya detail atau gimana? Berarti kita, Enggak, enggak harus. tapi kan nanti WA-nya masuk ke kita, Pak. Terus Iya nanti betul. gimana ya? Oh iya, ini kejadian yang saya cerita tadi, ibu yang orang Tegal itu kejadiannya gini. Dia dapat lead untuk pembangunan rumah kayu gazebo sebanyak 6 unit. Tiba-tiba dia kirim nomor vendor ke pembeli. Nah, itu salah. Ya, Itu salah. Tapi harusnya hasil screenshot kita pembicaraan kita dengan si pembeli itu, ya kita kan layani dulu deh. Oh iya Pak, eh, apa yang bisa kami bantu? Begini, begini, begini. Oke, nanti Bapak dihubungi oleh teknis kami, gitu kan? Itu ya, tuh pembicaranya, stop di situ. Nanti itu screenshot kirimkan ke vendor. Pak vendor, tolong dong ini di follow up saya dapat lead. Nah, si vendornya yang nanti hubungi karena apa? Kalau ibu menjawab pertanyaan dia bakal susah karena apalagi produknya produk detail ya. ya, ya. Ditanya bahan dan lain sebagainya, mendingan lempar ke vendor langsung minta Pak vendor, tolong dong ini ada lead, tolong di follow up, ya kan gitu. Nanti dia langsung hubungi. Nah, itu baru nanti kalau terjadi closing, ya kita dapat komisi. Itu sudah kesepakatan kita karena dulu semua vendor ini mereka ikut itu kok presentasi Zoom kemarin. Jadi vendor-vendor ini bukan vendor yang kasar kita comot. Memang ini vendor yang udah kita percaya bisa bekerja sama. Oke. Dan Satu lagi Pak, kalau misalnya kayak untuk ini kan kita kan masukin produk itu kan jadinya banyak nih ya di WSP betul, ini. betul. Kalau misalnya kayak produk fisik itu kalau misalnya kita mau bikin konsumen itu kalau dia sudah lihat terus dia langsung check out dan dia langsung melakukan pembayaran bisa nggak Pak ya tanpa harus masuk ke WA dulu? Karena kalau terlalu banyak Oh, produk oke. fisik nanti kan susah untuk kita Langsung menilai. pembayaran kita nggak langsung pembayaran lewat itu ya, kayak model Shopee nggak, tapi bayar ke rekening. Ya, Nah, cuman gini,
Ini perlu saya jelaskan sedikit. Jadi kelihatan Bu ya? Ya, Oke. Nanti kalau seandainya produk Ibu seperti itu, kan bisa juga pembelian dia mau nentukan pembeliannya sebanyak jumlahnya gitu ya. ah, Contoh produk fisik dia mau beli 5 atau 10 ya. ya, Nah, ini diganti bagian sini di pengaturannya diganti jadi online shop. Saya tadi lupa ini. Ini bukan lupa, nanti sebenarnya di online shop baru submit. Nah, nanti share bisnis ini mana share bisnis? Nah, ini. Nah, ini nah di sini bukan pesan tapi beli. Tombol ya, ini ganti jadi beli. Begitu ya, dia beli, nah dia kita minta mau jumlahnya mau berapa? Contoh mau berapa unit nih? Mau disewa 20 gitu ya. Nah, berarti kan di sini harus ada harganya ya, 20 kan. Nah, terus apa? Namanya siapa, emailnya apa, nomor teleponnya apa, tujuan pengirimannya kemana. ya. Nah, itu yang kita minta nanti. Kalau untuk ongkos kirimnya gimana, Pak? Cantumin atau gimana? Ongkos kirim belum dicantumin di sini. Paling itu nanti tetap WA sih, Bu. Karena ini kita belum sampai ke sana ya, bukan marketplace murni. Oh, Ongkos karena kan itu harus ngecek juga, Bu, jaraknya kan. ya, ya, ya. Ongkos kirim itu tergantung jarak dan tonase, tergantung beratnya. Hmm, Nah, itu Oke. nanti mungkin di pembicaranya lewat WA gitu. Nah, maksudnya kalau misalnya jadinya kalau misalnya di WSP-nya itu dibikin jadinya kayak ada ada tombol WA misalnya, jadi kalau untuk info lebih lanjut dia bisa WA, tapi kalau misalnya dia mau langsung beli dia bisa ada pilihan untuk dia langsung beli tanpa WA, bisa nggak Pak ya? Ini kan ada WA-nya, Bu. Oh iya iya. Makanya ini diisi, Bu. Jadi ini diisi. Jadi ada kemungkinan gini, ada juga gini, Bu. Kadang kemarin saya dapat permintaan juga minta WA-nya lebih dari satu. Hmm, Karena kan yang menangani itu bukan dia sendiri. ya betul. Nah, ini WA-nya, ini ponsel ini dikasih WA aja, nomor WA aja semua ini, bagian ini, telepon, ponsel, WA. Ini dikasih semua nih, beda-beda nomor, jangan sama. Oke Jadi oke. tinggal dia pilih yang mana, terserah kan, otomatis harus ke kita gitu. Iya iya. Oke, Berarti ya. kalau misalnya kita bikin itu nanti online shopnya itu yang di WSP ini kita bikin dia harga yang kita masukkan itu udah termasuk sepertinya free ongkir, tapi berarti bisa ya Pak ya? Free ongkir Misalnya, misalnya bisa. kita kan berarti ini kan kita hanya untuk jangkauannya misalnya untuk Jabodetabek. Hmm, Harga ongkir kan kita udah tahu Jabodetabek misalnya cuma 9.000. Jadi itu sebenarnya udah kita masukkan ke harga produk gitu. iya. Tapi di Tapi situ jadinya kita masukkan free ongkir gitu. iya, tapi gini Bu, umumnya penjual itu selalu pasti WA Bu. Oke. Nggak mungkin langsung begitu, karena apa? Karena kita sediakan nomor WA di sini. Hmm. Dia pasti WA, mungkin dia bakal nanya yang lain-lain gitu. Oke oke. Itu Bu ya. Ya ya, makasih Pak. Mari Pak. Pak lagi Bu Mimi, silakan. Oke, gitu aja Pak ya, karena ada waktunya pada mau sholat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Saya dari Teknis Titik Terang mundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Tony. Ya, semangat Seo, Terima semangat kasih Seo. Pak Tony. Mau lihat Terus mau semangat lihat Pak semangat. Tony. Oke, mau lihat Le.